Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat wa ila arwahina ila ibadil sholihin inna kana musyarikul ma'rufin wa qawlin fi barikum bahwa jawin susah Muhammad yaitu sahabat Muhammad wa ila wahil musallina fihi wal malaikina fihi wal tabi'ina alaihi qawla bi haqqi wa taqabbal hasanatihim wa tajawaz an sayyi'atihim wa yaghfir lahum wa yatashabbahu wal maghfirah wa yu'li darajatan jannah wa yarfa'ukum fi dunya wal akhirah bi idhati Allah yasir wa dunya wal akhirah wa lana abwaab rahmah wa abwaab ridha wa abwaab barakah والصحة وعلى كل نية صالحة على فعل كل شيء وذلك من كل خير ونواه السلام الصالح بنية صالحة من حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حضرات المحترمين والمحترمات para kiai, para asatidz, ustadzah, bangga wala muliakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Pakis Gang Gangsal yang berbahagia dan insyaallah pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah hidayah. Alhamdulillah. Tentu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Buku Pakis Gang 5. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi rawuh kula panjenengan keistiqomahan, keikhlasan kula panjenengan untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah dan Allah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus maringi keberkahan datang kula panjenengan, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, baik urusan duniawiyah, lebih ukhrawiyah, dan kita berharap mugi kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut. Pertemuan yang lalu kita telah mengkaji surat An-Nasr ayat yang pertama. Di mana ayat pertama ini berita gembira bagi orang-orang mukmin. Yang pertama adalah datangnya pertolongan Allah. Terus yang kedua adalah penaklukan kota Mekah. Ya, kemenangan bagi umat Islam bisa menguasai kota Mekah. Adapun pemicunya kemarin sudah disampaikan, setelah mengadakan perjanjian Hudaybiyah, kemudian orang-orang kafir Quraisy justru melanggar, ya, sehingga saling oleh perang
ternyata Bani Bakar ya satu suku sing ngeblok pada kafir Quraisy di malam hari menyerang Bani Khuza'ah yang ngebloknya pada orang-orang Islam. Nah, karena terjadi peperangan itu ya, dari Bani Khuza'ah banyak yang meninggal. Akhirnya karena orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah itu, maka Nabi dan para sahabat sekitar 10.000 sahabat datang dari Madinah ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Dan ternyata tidak ada peperangan, orang-orang kafir Quraisy semuanya pada takut, pada menyerah. Walhasil Nabi dan para sahabat bisa menguasai kota Mekah itu dengan cara tanpa peperangan. Nah, itu ayat yang pertama. Saat ini dilanjut ayat yang kedua. Wara'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wara'aita, dan engkau Muhammad melihat apa? An-nas, para manusia, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, pada agama Allah, yakni agama Islam, afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Saya ulangi lagi, dan engkau wahai Muhammad melihat para manusia akan masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan berbondong. Nah, ini berarti kabar gembira yang ketiga. Yang pertama pertolongan Allah, yang kedua Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kabar gembira yang ketiga dari Allah, bahwa engkau Muhammad akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, jadi dulu para bapak ibu, sebelum Fathu Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah, orang-orang Arab itu menunggu, mereka tidak mau berislam dulu, ya, menunggu. Ini kira-kira antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy ini menang. Ya, dalam keyakinan mereka, sing menang berarti itu yang ya, makanya mereka menunggu. Baru sesudah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, mereka berbondong-bondong. Wis gak 1, 2, 3 lagi Pak. Makanya sampai ya disebut oleh para ulama pada tahun itu adalah tahun Amul Wufud, tahun delegasi. Jadi kalau pada masa-masa ya fase-fase awal itu kan Nabi menyampaikan dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi, sing mlebu Islam paling siji loro telu. Dan itu pun dengan sembunyi-sembunyi. Nah, setelah Fathu Mekah ini, Masya Allah, nah, ini janji Allah. Ya, janji Allah memang benar-benar ditepati. Jadi delegasi, malah tang mriki sampai kemarin sudah kita sampaikan ada 10 nama yang dibaca oleh Kanjeng Nabi di depan Ka'bah. 10 ini harus dibunuh. Ya, ternyata dari 10 itu ada 7 sing tobat, minta amnesti, kemudian mereka semuanya masuk Islam. Di antaranya ada mriki Abu Sofyan masuk Islam, Ikrimah bin
Abu Jahal kemarin ya juga masuk Islam. Sofwan bin Umayyah, nah ini juga masuk Islam. Hindun ya binti Utbah juga masuk Islam. Nah ini dari perorangan ya. Kemudian dari Madinah sendiri juga banyak kabilah-kabilah ya, suku-suku, kelompok-kelompok ya. Ya setelah terjadinya penaklukan kota Mekah ini seperti Bani Thaqif ya, Bani Tamim, Bani As'ad, Bani Hawazin, Bani Kinana, Bani Abdul Qais, dan puluhan kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka datang ya, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengajari mereka langsung. Masya Allah. Makanya para bapak ibu, hanya dalam waktu 23 tahun saja Nabi Muhammad SAW sudah bisa mengislamkan ya, banyak. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau Nabi Nuh mawon dalam Al-Quran diterangkan berapa? 1000 tahun oleh 10 wong. Berarti 100 tahun dapat 1. Ini sampai ke pegel Nabi Nuh. Ya apa Pak? Panjenengan mawon dakwah 100 tahun oleh wong situ. Kepegelan Nabi Nuh ayat sampai berdoa kepada Allah supaya dihabiskan semuanya. Setahunnya kok ketika lahir-lahirnya ya podo aja. Nek Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekali lagi dalam waktu 23 tahun beliau sudah banyak mengislamkan. Ya, dulu yang benci kepada Islam, yang benci kepada Nabi Muhammad. Ya, terutama para bapak ibu, terjadinya penaklukan kota Mekah itu adalah tanpa peperangan, dan Nabi banyak memberikan amnesti kepada mereka. Kemarin sudah disampaikan, andaikan Kanjeng Nabi dan para sahabat bales ya sakit ya bisa, kesempatan betul-betul terbuka. Padahal dulu para sahabat ya Allah dicaci maki, dicela, diintimidasi, fisiknya juga disiksa. Jangan lihat seperti sahabat Bilal bin Rabah disiksa boyong, ya Khobab bin Aman, ya, kemudian Amir bin Fuhairah, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Ya, terutama mereka-mereka yang Islamnya pertama-tama itu banyak mengalami siksaan-siksaan. Bahkan Kanjeng Nabi pun juga sering disakiti. Tapi Masya Allah semuanya itu hilang. Semuanya hilang. Nah, makanya setelah melihat akhlak Nabi Muhammad SAW itu, akhirnya banyak di antara mereka yang mau masuk Islam. Nah, mereka ngotot para orang. Sabun. Terus lanjut. Terus ayat berikutnya. Nah, ini Pak, ayat yang ketiga. Kalau ayat pertama kabar gembira pertolongan Allah, Fathu Mekah. Ayat kedua kabar gembira bahwa Muhammad akan melihat banyak manusia masuk Islam dengan cara berbondong-bondong. Nah, ayat yang ketiga ini Pak, ini ayat yang menjadikan para sahabat itu sedih. Nah, makanya ketika turun ayat ini,
Kalau orang-orang yang melihat lahiriahnya, sahabat-sahabat yang melihat lahiriahnya saja, mereka senang, gembira. Kenapa? Karena Islam menang, pertolongan Allah sudah datang, banyak yang masuk Islam, senang. Tapi nek golongan Sayyidina Umar, sahabat Ibnu Abbas, ya justru mereka sedih. Makanya sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain itu, ya, sahabat Abu Bakar Barak ditakoi, kok gak seneng, bahasa kasarnya gitu. Ayat ini diturunkan kan berarti Islam harus menang, pertolongan Allah datang. Ya, sudah banyak yang masuk Islam, menang Islam. Nah, jawabannya Sayyidina Umar, kau nggak ngerti bahwa dengan turunnya ayat ini betul umat Islam sudah menang. Tapi dengan kemenangan umat Islam berarti usianya Kanjeng Nabi sudah akan berakhir. Kira-kira kau nek ditinggal Kanjeng Nabi ya? Oke, jadi ini memiliki basiroh materi yang tajam sekali, mata hati yang sangat tajam. Jadi gak didelok kemenangan, karena misi Kanjeng Nabi itu hanya sebatas mendakwakan Islam. Nek wis tugasnya selesai, ya sudah, dengan sendirinya beliau akan wafat. Ya. Nah, akhirnya betul para bapak ibu, ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan fasabbih. Nek wis pertolongan Allah datang, Fathu Mekah sudah, ya, Mekah sudah dikuasai, sudah banyak yang masuk Islam. Fasabbih, Muhammad, lantas banyak-banyak bertasbihlah kamu. Fasabbih bihamdi rabbika, dan juga banyak-banyak memuji Tuhan. Wastaghfir, dan juga banyak-banyak istighfar. Nah, niki Pak, ayat ini, ini perintah. Jadi penutup hidup, penutup hidup itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar banyak-banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar. Gak malah sebaliknya, nun sewu, sampai mati kok tambah semangat urusan itu, aktivitas dunia. Sibuk ambil dunia tok aja. Lah kalau ini perintah dari Allah, jalan nih orang ini kalau panjenengan semua saya ternyata ini, ya sih kira sinyal, betul nggak Pak? Kamu petang bola ini semua loro, sono kolesterol, ono asam urat, sono diabetes, coro mangan dari mulai dikurangi didik sing enak. Belum ngoten. Nah, itu sinyal awak dewi ini akan berulang pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nek panjenengan wis delok anak-anak sukses. Nggih, wis ape apa meneh. Ngene mboten. Delok anak-anak wis sukses wis lah fokusnya pada akhirat iki. Lah milane ini Nabi sudah usia 62 tahun. Turunnya surat An-Nasr ini usia Kanjeng Nabi sudah 62 tahun. Makanya sekali lagi Nabi disuruh banyak-banyak bertasbih, bertahmid, kemudian apa malih beristighfar. Lanjut di komentarnya para ulama. Kenapa kok kita? Ya ini bukan hanya untuk Nabi saja, Pak. Kalau panjenengan story.
ketika kita sudah mendekati ajal itu, ya banyak-banyak zikir niki wae. Makanya Kanjeng Nabi sesudah turun ayat ini, beliau sering kali membaca tasbih, tahmid, istighfar. Bahkan di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, ditambah yang beliau subhanallahumma rabbana wa bihamdika faghfirli. Ngoten. Panjenengan nggih mboten napa-napa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ighfirli. Panjenengan tambahi Allahumma ighfir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ighfirli. Nggih, lho kenapa? Kok ketika seseorang itu mendekati ajal, diperintahkan banyak-banyak bertasbih. Ini komentari para ulama, tasbih itu sabbah yusabbihu, tasbih itu menyucikan Allah. Subhanallah berarti maha suci Allah. Maha suci Allah, mensucikan Allah, mensucikan dari segala kekurangan. Mensucikan tauhid tentang mriki. Mensucikan tauhid boleh jadi ngoten lho Pak. Kalau panjenengan selama ini ibadah itu ya jenenge awake ibadah kan kadang-kadang sih nun sewu lho. Masih belum sempurna di dalam mensucikan sifat Allah. Ya, nek wong mensucikan tauhid, mensucikan Allah itu berarti ketika kalau menjadi ibadah ya harus murni lillahi. Kadang-kadang sing ana ujub, ana pamer, ana riya, ana seneng dipuji. Lah dengan bertasbih subhanallah itu dalam rangka membersihkan penyakit-penyakit jiwa. Maha suci Allah, awak dhewe ibadah. Kadang-kadang sih lho nek riya pamer lah berarti kan kita meyakini ada Allah, tapi di dalam beribadah ya ingin dipuji wong iki. Lah niki berarti kan menjual. Makanya riya itu ya oleh para ulama dikatakan apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil lah itu kadang-kadang ya, kita tidak nopo Pak, wis gak munafik lah. Kadang-kadang ya terjadi seperti itu. Nah makanya banyak-banyak main tasbih subhanallah, maha suci Allah, membersihkan apa ya pokoknya kekurangan Allah ya. Allah maha sempurna sepanjang hidup kita boleh jadi melakukan ya yang agak rentan ya ke tauhidnya itu, untuk penyimpangan kekeliruan niat. Kadang-kadang juga bergantung tidak kepada Allah. Nah, ini subhanallah. Terus alhamdulillah. Nah, komentar para ulama kenapa? Alhamdulillah kan segala puji bagi Allah. Maksudnya mengakui semua nikmat itu berasal dari Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW setelah nasrullah, pertolongan Allah, setelah penaklukan orang Mekah, setelah melihat banyak manusia masuk Islam, disuruh banyak-banyak bertahmid alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Wah, nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjang ngoten orang. Jadi sebelum kita kembali kepada Allah, banyak-banyak baca alhamdulillah, diparingi umur panjang, alhamdulillah, saged beramal soleh, alhamdulillah, saged dakwah, alhamdulillah, saged dzikir, alhamdulillah. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus istighfar, wastaghfir, banyak-banyak istighfar. Ya sekarang ada kemungkinan Pak awake menungso biasa gitu. Kanjeng Nabi mawon diperintahkan oleh Allah wastaghfir.
supaya banyak-banyak istighfar. Karena Kanjeng Nabi itu dalam sehari berapa? 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Kanjeng Nabi di dalam Al-Quran sudah jelas ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa Nabi, baik yang akan datang ya, ataupun yang telah lewat atau yang akan datang, semua sudah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, sudah diampuni dosa-dosa. Dan ini dari Allah. Nah, kalau panjenengan ya, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan kekasih Allah ya, jadi rentan berbuat kemaksiatan ya, kesalahan, dosa. Nah, sudah selayaknya ya ketika nek wis ape nikmati napa banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini wae. Ya, sing paling lengkap ngene wae. Subhanallah. Ya, berarti wis ono tasbih, alhamdulillah, ono tahmid, wala ilaha illallah, ono tahlil, wa akbar, ono takbir. Jadi tasbih, tahmid, kemudian tahlil, takbir, terus istighfar. Allahumma gfirli. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, Allahumma gfirli. Wah, mau terus. Ya. Nah, terus kalau panjenengan kan bukannya merapi kapan kita meninggal dunianya. Sik numpak. Oh, jenenge kematian. Kalau sing nyemrapi nggih. Mboten apa-apa jenengan wiritan niku mboten apa. Ya. Nah, niki ternyata memang benar para Bapak Ibu, ya. Jadi kemarin kita sampaikan setelah turun ayat ini, nah, dalam jangka 2 bulan Nabi Muhammad SAW wafat, ya. Dan itu musibah yang terbesar. Jadi Mali mendapatkan berita gembira, ya, ditinggal Kanjeng Nabi, makanya sampai nggak percaya, banyak yang nggak percaya, bahkan sekelas Sayyidina Umar, seolah-olah nggak percaya dengan Kanjeng Nabi itu, sambut. Wonten pertanyaan? Niki Pak, zikir-zikir niku itu ringan di lisan tapi berat di timbangan. Ringan panjenengan nek coro dibanding no haji, ya, dibanding no poso, hak mangan gak ngombe. Ya, dengan zikir-zikir seperti itu lebih ringan zikir. Cuma walaupun ringan di lisan, tapi bobotnya itu bisa memperberat timbangan di akhir. Ini wonten hadis Pak. Ya. Jadi sebelum turun surat An-Nasr ini, ya, Nabi itu sudah memang senang baca tasbih, ya, baca tahmid, baca takbir, istighfar, itu senang. Ya. Makanya ini ya, ada hadisnya. Ummu Hani ini Pak, itu putrinya Abu Thalib. Berarti kalian Kanjeng Nabi nopo? Misalnya Abu Thalib duwe anak, Abdullah duwe anak. Nah, misal, cuman karena Abu Thalib ini kan lebih tua, ya, sehingga Ummu Hani ini sudah agak tua, sedangkan Kanjeng Nabi masih usia 40 sekian. Lah, Ummu Hani ini pernah minta resep kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kot kabirku, aku wis tuwek, wa ba'uftu, dan aku lemah.
Jadi wis tuwek lemah. Ya, kemudian famurni bi amalin a'malu wa ana jalisan. Kulungko ajaran aku satu amalan yang bisa saya lakukan wa ana jalisan, sedangkan saya dalam keadaan duduk. Nah, jadi beramal tapi dalam keadaan duduk. Nah, ini kan berarti ringan karena sudah sepuh. Masya Allah, walaupun sepuh tapi semangat. Ketika bertemu dengan Nabi justru minta diajari satu amalan, satu amalan yang bisa beliau lakukan dalam keadaan duduk. Terus kan Nabi menyampaikan sabbihillah. Jadi sabbih berarti bertasbihlah. Sabbihillah, bertasbihlah mi'ata tasbihatin, 100 kali. Subhanallah, 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 100. Beliau menyampaikan fa innaha ta'dilu laki mi'atu raqabatin tuqtiqinaha ya min waladi isma. Dengan membaca tasbih 100 kali itu sebanding dengan engkau memerdekakan ya, budak 100. Ya, 100 budak memerdekakan, dan budak itu min waladi Ismail, artinya budak-budak pilihan. Ya, 100 budak lah, kalau panjenengan lo satu budak guru taruhan. Ya, nah ini cukup wujud tasbih ping 100 itu sama dengan memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail, maksudnya budak-budak yang istimewa. Lah itu 100 budak kita merdekakan. Padahal satu budak saja kita merdekakan. Loh, itu bisa menjadi benteng, ya, benteng dari sisa api neraka. Terus setelah itu Nabi menyampaikan lagi wahmadillah, tahmid dan bertahmidlah kepada Allah mi'ata tahmidatin, 100 kali. Fa inna ta'dilu laki mi'ata farasin musrojatin burjamatin. Sesungguhnya baca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Ta'dilu laki itu sebanding dengan mi'ata faras, 100 kuda. Musrojatin, sama pelananya juga, muljamatin, sakaline, tahmilina alaiha fisabilillah, yang kau pergunakan untuk jihad fisabilillah. Jadi mau alhamdulillah ping 100 podo ambil sodako nopo kuda sak pelanae lengkap, ya, dipergunakan untuk jihad ringan di lisan tapi berat di timbangan. Kemudian wakabbir, ya, wakabbirillah, dan bertakbirlah kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mi'ata takbiratin, 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki, sebanding mi'ata badanatin, ya, seperti 100 onta muqalladatin yang berkorban, yang mutaqabbalah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 onta. Lho niki sekali lagi hadis niki Pak. Dan ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Terus berarti aku gak kurban nggih ngoten-ngoten. Nek enggak ada ya kelebihan harta ya tetap berkorban. Bukan berarti wis aku tak mau takbir korban 100 juta kan. Nah, terus wahalilillah, dan bertahlillah la ilaha illallah mi'ata tahlilin, 100 kali tahlil, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, bisa memenuhi langit dan bumi. Bahkan memiliki wala yurfa'u yauma idzin li ahadin
dan tidak ada yang bisa lebih mulia ya, dari orang ini yang membaca itu tadi, kecuali apabila dia membaca seperti itu. Artinya bisa menjadi orang yang mulia. Mojo tasbih ping 100, tahmid ping 100, takbir 100 kali, la ilaha illallah 100. Ya nek diringkas gini kok lah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ambil Allah maghfirli. Ya. Nah, itu menjadi orang yang paling mulia di muka. Sekali lagi ringan di lisan, ya, tapi bisa memperberat timbangan. Ya lebih-lebih. Nah ini nggih mumpung bulan Sya'ban. Saat ini lah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sebetulnya bulan yang mulia. Tapi bulan ini sering dilupakan manusia. Makanya Nabi pernah menyampaikan syahrul yaghfurun nasu an. Bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, sering diteledorkan oleh manusia. Kenapa? Jawabannya Kanjeng Nabi, karena bulan Sya'ban ini adalah baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Diapit ambil bulan Rajab sama bulan Ramadan. Mergo diapit dengan 2 bulan yang sama-sama mulianya ini, akhirnya ketenaran, kepopuleran bulan Sya'ban ini mulai kalah. Wis gampang-gampang ini ngeten kan. Ono lampu sing situ lampune 50 watt, sing situ 45, sing situ 40 watt. Foto-foto terang ya sini. Cuman nek dijejerno akhirnya kalah terang dengan Ramadan dan juga kalah terang dengan Rajab. Makanya panjenengan tinggal bulan Rajab datang, masya Allah, sampai ono sing poso mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ono sing Senin Kemis, ono sing dzikir ditambahi istighfar rojabiyah, macam-macam lah ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada. Kenapa? Karena Rajab bulan mulia, bahkan termasuk Asyurul. Begitu juga Ramadan, bulan mulia. Nah makanya ketika datang bulan Sya'ban, lali. Padahal sekali lagi bulan Sya'ban ini tidak ditandingkan dengan bulan-bulan mulia, aku gak kalah. Mila nih panjenengan tinggal di dalam hadis-hadis para bapak, justru nanti kita yang terbanyak puasa sunnah itu adalah di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab. Paling kuatah itu bulan Sya'ban, bahkan sampai hampir full, nggak full ya, hampir full. Kenapa? Alasannya beliau karena bulan Sya'ban ini adalah syahrul turfa'u fihil a'mal ilallah rabbil alamin. Karena bulan Sya'ban ini bulan di mana amal-amal distorkan ya. Nah, beliau senang Pak ketika distorkan ya, amal-amal beliau dalam keadaan berpuasa. Karena puasa itu kan durasinya cukup lama. Ini nama panjenengan sholat pirang menit, ngaji pirang menit. Tapi nek poso Pak, mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari 14 jam. Padahal sedina songi 24 jam. Separuh hari lebih panjenengan gak makan gak.
Itu satu. Terus yang kedua, nek poso itu Pak, menurut saya amal-amal panjenengan kan dilipat gandakan. Sering kita sampaikan. Panjenengan sholat duha, sholat subuh berjamaah, berpuasa, nilainya berbeda. Dengan ketika sholat subuh atau sholat duhur, tak poso. Panjenengan sodako dalam badan berpuasa, beda. Panjenengan silaturahim dalam badan puasa, beda. Ya, ono loro panjenengan jenguk, ono mati panjenengan takziah melu kubur dalam keadaan berpuasa, nilainya tak sama. Jadi mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari itu nafas kita itu Pak itu kebaikan. Oh. Makanya yang dipilih oleh Kanjeng Nabi puasa. Ketika sore ya, malaikat menyetorkan amal beliau itu terjadi sore sama pagi ya, subuh sampai asar itu dalam keadaan berpuasa ya, kadang-kadang kita teledorkan ya nama nek coro nopo ya coro rame ini gue lebih rame nopo raja ya kalau Ramadan harus maklum nah itu satu. Terus yang kedua ini juga penting saya sampaikan, jadi bulan Sya'ban itu mulia karena ada satu malam yang tidak dimiliki oleh malam atau bulan-bulan yang lain. Nek Ramadan ono Lailatul Qadar. Nah, Sya'ban ini ya ada satu malam yang mulia, terjadinya pasti. Nek Lailatul Qadar kan nggak pasti. Ya, 10 hari yang terakhir kapan-kapan ini nggak ngerti. Nah, kalau ini kalau panjenengan nyemrapi, karena Nabi sendiri yang menyampaikan adalah nisfu Sya'ban, pertengahan dari bulan Sya'ban, malam ke-15. Insya Allah tahun ini Senin malam Selasa. Nah kalau Kanjeng Nabi sendiri ketika mengisi ya, malam nisfu Sya'ban itu dengan sholat paginya puasa ya, jadi sumu naharha wa qumu lailah, pagine poso, malamnya beliau isi dengan ibadah, dengan sholat. Makanya kemarin saya sampaikan saking ini sampai Siti Aisyah menduga bahwa anak hukum itu seolah-olah Kanjeng Nabi itu apa dalam keadaan sujud saking lama. Nah, tapi sekali lagi para ulama, Kanjeng Nabi tidak menentukan cara mengisi malam Sya'ban itu ya, tidak ditentukan. Monggo kalau tradisi kita biasanya maghrib baca Yasin 3 kali. Yang pertama diniatin nomor yang umur rezeki barokah kata yang ketiga nomor ketetapan iman. Monggo Mantul bisa panjenengan lanjutkan sholat tasbih silakan. Sholat mutlak silakan. Bukan sholat nisfu Sya'ban, sholat nisfu Sya'ban itu betul. Jadi mending sholat-sholat yang sudah disepakati, sholat tasbih, atau panjenengan kepingin hataman Quran, monggo sholat wis aku tak maca rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua tak maca surat monggo atau Yasin gitu. Kapal baca ndak, yang penting kakek gerakan. Nah ini monggo untuk cara mengisi nisfu Sya'ban, Nabi sekali lagi tidak menentukan. Karena ini ibadah dari rumah, ya, ibadah yang memang tidak ada ketentuan. Terus pokoknya beramal baik. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan ya, bahwa innallaha
la yattali ala jambi khalqi. Jadi Allah akan turun ke langit dunia, akan mengawasi para hambanya. Siapa yang berbuat kebaikan di malam Syaban, fayaghfir, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Semuanya akan diampuni kecuali kalau ini sudah kita sampaikan. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahid, penghujanannya adu-adu mengkori, yang ketiga liwalidai, durhaka kepada orang tuanya, keempat merosikun itu khomer, nopo tidak berhenti untuk minum khomer terus. Nah itu tidak bisa ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali bertobat. Urusannya. Biasanya mundi, buatan mundi kan. Oh samun cekap ya. Ya, wis pokoknya niku jadi surat kita aja sekali lagi sudah kita selesaikan. Insya Allah masih kurang 2 pertemuan atas bulan Februari ini, pertama dan kedua saya montan, ketiga insya Allah pun terawih mungkin siap sambut ini mawon. Insya Allah pertemuan akan kita lanjutkan surat nomor Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Pun niki mawon kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.